saya Radiatila Budiawan, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian otak, seni, sains, kreativitas, dan karakter. Yaitu 1. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. 2. Seni. Kata seni adalah sebuah kata yang semua orang dipastikan mengenalnya, walaupun dengan kadar pemahaman yang berbeda. Konon kata seni berasal dari sani yang artinya jiwa, yang luhur atau ketulusan jiwa. 3. Sains. Sains adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia yang artinya pengetahuan. Jadi, definisi sains ialah suatu acara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. 4. Kreativitas. Daya cipta atau kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. 5. Karakter. Karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Materi selanjutnya yaitu konsep pengembangan kurikulum. Poin pertama, prinsip pendidikan seni. Untuk menerangkan konsep seni budaya dapat dimulai dengan menarik dari substansi seni dan seni budaya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, substansi ekspresi. Yang kedua, substansi kreasi. Selanjutnya, keterampilan. Bagian B, poin kedua yaitu fungsi pendidikan kesenian. Fungsi pendidikan kesenian biasanya hasil mempelajari lain seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, sejarah, atau jenis ilmu. Pasti setelah berakhirnya pelajaran dapat nilai tingkat pencapaian kompetensinya. Selanjutnya, hasil tampak nyata dengan segala dan dapat dibuktikan, misalnya dengan pokok pembahasan perkalian. Apabila anak dites kembali secara dapat mengerjakannya. Bagian C, manfaat seni budaya dalam pendidikan. Manfaat seni dalam pendidikan dapat diterangkan sebagai seni membantu pertumbuhan dan perkembangan. Seni membina perkembangan estetis. Seni membantu menyempurnakan kehidupan. Musik sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan merupakan salah satu media yang dapat dijadikan alternatif peningkatan kecerdasan dan pembentukan moral. Fungsi musik yang lain adalah untuk pembentukan moral dalam rasa kemanusiaan. Dari sekian manfaat ini dapat pula ditarik kesimpulan bahwa kehadiran seni budaya di sekolah pada hakikatnya untuk membantu mewujudkan harkat manusia. Yang pertama, seni membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan adalah suatu proses dari muda ke tua atau dari kecil menuju besar, dari belum ada menjadi terlihat potensi anak. Sedangkan perkembangan cenderung bersifat vertikal, yaitu memperluas wawasan atau cakrawala pengetahuan, mental, bahkan fisik. Yang kedua, seni membina pengembangan estetik. Kegiatan berkesenian sebenarnya bukan lagi pertumbuhan adalah suatu proses dari muda ke tua atau dari kecil menuju besar, dari belum ada menjadi terlihat potensi anak. Sedangkan perkembangan cenderung bersifat vertikal, yaitu memperluas wawasan atau cakrawala pengetahuan, mental, bahkan fisik. Yang kedua, seni membina pengembangan estetik. Kegiatan berkesenian sebenarnya bukan latihan seni, melainkan pengalaman seni
yang pada hakikatnya adalah pengalaman estetika, dan pengalaman ini bukan monopoli seniman, tetapi untuk semua orang. Bagian D. Tujuan pendidikan kesenian. Masyarakat dan guru awam belum memahami secara fakti tujuan, konsep, dan fungsi seni budaya atau kesenian itu sendiri. Kesenian budaya di Indonesia saat ini diklasifikasikan menjadi dua bagian penting, yaitu yang pertama pendidikan vokasional yang sering disebut sebagai sekolah kejuruan seni dan keterampilan, yang menitikberatkan lulusannya sebagai seniman, juru tenaga, atau ahli tingkat dasar atau pengelola. Yang kedua, pendidikan avokasional, yaitu seni budaya yang menitikberatkan seni sebagai pendidikan, seni sebagai bagian integral dari keseluruhan pendidikan, antara lain sebagai pembina pikir, rasa, dan keterampilan, dan jenis ini dilaksanakan di sekolah umum atau non-kejujuran. Seni sebagai media pendidikan memuat arti bahwa melalui seni pendidikan atau pengajaran harkat manusia dibina, di dalamnya dipelajari makna pembinaan individu agar lebih dewasa, mempunyai kepribadian sesuai dengan pendidikan nasional. Sudah, Mi? Apresiasi terhadap segala hasil tingkah laku manusia. C. Manfaat seni budaya dalam pendidikan. Manfaat seni dalam pendidikan dapat diterangkan sebagai berikut. A. Seni membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. B. Seni membina perkembangan estetis. C. Seni membantu penyempurnakan kehidupan. A.Y. Soeharjo 1977. Fungsi musik yang lain adalah untuk membentuk moral dan memperdalam rasa kebangsaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dewantara 1977 303 sampai 304 yang mengemukakan bahwa musik tidak hanya sekedar untuk melatih kehalusan pendengaran, namun juga akan membawa halusnya rasa dan budi serta memperkuat dan memperdalam rasa kebangsaan. Dari sekian manfaat ini dapat pula ditarik kesimpulan bahwa kehadiran seni budaya di sekolah pada hakikatnya untuk membantu mewujudkan harkat manusia. 1. Seni membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Maksudnya, pertumbuhan adalah suatu proses dari muda ke tua atau dari kecil menuju besar. Dari belum ada menjadi terlihat potensi anak. 2. Seni membina pengembangan estetik. Kegiatan berkesenian sebenarnya bukan latihan seni, melainkan pengalaman seni yang pada hakikatnya adalah pengalaman estetika, dan pengalaman ini bukan monopoli seniman. D. Tujuan pendidikan kesenian. Melihat dari penjabaran di atas dapat diangkat kesimpulan sementara bahwa masyarakat dan guru awam belum memahami secara pasti tujuan, konsep, dan fungsi seni budaya atau kesenian itu sendiri. 2. Muatan kurikulum kesenian. Kurikulum pendidikan kesenian dirancang sebagai apresiasi dan kreasi yang di dalamnya terintegrasi dengan aspek konsepsi sebagai satu kesatuan yang menyatu dalam pembelajaran. A. Pendidikan kesenian memiliki sifat multilingual. Kesenian memiliki sifat multilingual. B. Seni budaya memiliki peranan dalam pembentukan pribadi siswa yang harmonis dan logika, rasa estetis dan artistiknya, serta estetika dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak. C. Seni budaya memiliki peranan dalam pengembangan kreativitas. D. Bidang-bidang seni seperti musik, tari, teater, rupa, dan media memiliki kekhasan tersendiri berdasarkan kaidah ilmuwan masing-masing. Bagian C. Seni dan perilaku. Dalam suatu hubungan manusia satu dengan lainnya, pasti ada yang menerima dan ada yang tidak menerima.
Dalam artian, ketika manusia itu melakukan sebuah komunikasi, dari pembicaraan tersebut ada beberapa yang tidak bisa diterima karena